أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك سيد الأنبياء. السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء. السلام عليك. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه. الحمد لله قوي سلطانه الوادي البرهان المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه. يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله يا نبي. وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Sebelumnya saya minta keikhlasan Bapak Ibu semua untuk membacakan dua hadiah Fatihah. Yang pertama untuk paman saya yang meninggal kemarin di Bekasi. Beliau Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampunkan dosanya, Allah jadikan kuburannya raudhatan min riyadil jinan. Ala hadhi niyat wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah.
Yang kedua, minta hadiah Fatihah untuk kakak sepupu saya yang malam ini sedang kritis, yaitu beliau Al-Habib Muhsin bin Alwi Ba'akil. Mudah-mudahan Allah beri yang terbaik untuk beliau. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Maulid ini kita semakin dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad berkenan mengakui kita sebagai umatnya, sehingga kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembacaan kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah masih melanjutkan Khosaisu Amatun lil Ummah Al-Muhammadiyah. Kekhususan yang sifatnya umum yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Khosaisu amatun lil ummah al-muhammadiyah ila an qal iftidahu ashabil ma'asi minhum. Dipermalukannya atau dibikin malu para pelaku maksiat dari kalangan mereka. Maksudnya dari golongan atau dari kalangan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat terdahulu apabila mereka berbuat maksiat, Allah permalukan mereka di dunia. Bukan hanya siksa akhirat, tapi Allah permalukan mereka di dunia. Faqad kana banu Israila idza aznaba ahaduhum dzamban aw fa'ala ma'siyatan fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi darihi fulanun fa'ala kadza wa kadza wa kaffaratuha kadza wa kadza wa yara dzalikal khasu wal 'am. Diceritakan dulu zaman Bani Israel, apabila ada salah satu di antara mereka yang melakukan perbuatan dosa atau melakukan perbuatan maksiat, maka dia ketika memasuki waktu pagi akan tertulis di pintu rumahnya orang yang maksiat itu tadi. Apa yang tertulis? Fulan telah melakukan maksiat ini. Misalkan malam pasang nomor di luar kota misalnya. Pulang subuh siap-siap dia baca tulisan fulan pasang nomor. Wa kaffaratuha kadza wa kadza. Dan di situ juga sudah ada hukumannya. Kalau pengen dihapus dosanya, maka dia harus dihukum dengan hukuman ini. Kafarohnya ini, dendanya ini. Ada tulisannya di situ. Atau misalkan malam ke tempat lokalisasi. Pulang ke rumah, pagi sudah ada tulisannya. Fulan zina semalam. Atau ngobrol sama temennya, cerita orang lain. Ghibah. Ghibah dosa apa enggak sih? Dosa. Ghibah misalkan. Itu pagi ada tulisannya. Fulan semalam ghibah. Dengan fulan, yang dighibah fulan. Itu kan kalau terjadi sekarang kacau semua. Penuh rumah kita tulisannya. Yang ghibah, yang bohong, apa semuanya ada.
Wa yara dzalikal khossu wal am, dan akan melihat hal itu orang khusus atau orang umum. Maksudnya ulama di kampung itu lihat, kan ulama kalangan umum, kalangan khusus. Ustadz di kampung itu lihat. Kalau ada wali di kampung itu juga walinya bisa lihat. Bahkan orang awam, orang biasa pun akan lihat tulisan itu. Anak kecil sampai yang tua pun akan lihat tulisan itu. Dan yang lihat bukan hanya orang kampung itu aja, yang lewat depan rumahnya, baik orang luar kota, yang kenal, yang tidak kenal, lihat semuanya. Itu dulu zaman Bani Israel. Alhamdulillah sekarang enggak. Bahaya kalau susah. Dan nggak bisa hilang itu tulisannya, nggak bisa hilang. Mau diganti pintunya ada lagi. Jadi misalnya dia sedia pintu banyak, jadi ya mungkin dia bisa bikin pintu gitu, apa tetangganya bisa bikin pintu kan. Diganti muncul lagi, diganti muncul lagi itu tulisan. Apalagi cuma dicat, diganti pintunya pun muncul. Ammal umma al-Muhammadiyah fa innallaha tafaddala 'alaiha bisatri. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi karunia atau memuliakan dengan menutupi dosa, bisatri. Ditutup dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditetapkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan dosanya, diselamatkan aibnya, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Dia dosanya depan orang banyak, ya susah gimana lagi, udah banyak yang tahu. Tapi kalau seandainya dia melakukan maksiatnya diem-diem, melakukan maksiatnya di tempat sepi, aib tersebut tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Allah tidak mampu, Allah mampu bikin tulisan, Allah mampu. Allah tampakkan aib kita, Allah mampu. Tapi itu diantara keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, dosanya oleh Allah ditutup. Tapi hati-hati di sini. Wa inna minal jihar ayya'malar rajulu billaili amalan thumma yusbihu wa qad satarahullahu ta'ala fayaqul ya fulan amiltul barihah kadza wa kadza. Dan termasuk berbuat dosa secara terang-terangan, termasuk terang-terangan dalam maksiat, itu seseorang yang melakukan dosa billail, tengah malam, sepi, amalan, sebuah perbuatan dosa. Tsumma yusbih, kemudian dia memasuki waktu pagi, wa qad satarahullahu ta'ala, dosanya telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, malah dia sendiri yang ngomong sama orang lain. Ya fulan, amiltul barihata kadza wa kadza. Hei fulan, misalkan ngomong sama temennya. Siapa temennya misalkan namanya? Parjo apa siapa gitu. Cuk, semalam saya habis pas nomor menang. Dia ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalkan naudzubillah, dia lihat film yang haram, porno sendirian, nggak ada yang tahu. Pagi dia cerita sama teman, belum film yang bagus yang saya tonton. Ini termasuk terang-terangan dalam perbuatan dosa. Wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbih yakshifu sitrallah anhu. Dia waktu malam, satu malam sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya. Dia sendiri malah yang merobek tutup Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi. Dan maaf Bapak Ibu, kalau kita benar-benar nyesel, pasti kita akan malu sama perbuatan dosa. Itu tanda orang baik.
Dia malu dengan perbuatan dosanya itu tanda orang baik. Loh kok iya? Iya, semua orang kan pasti malu, belum tentu. Sebab maksiat ini sebabnya ada dua. Penyebab maksiat ini ada dua. Pertama hawa nafsu. Nah, itu hampir semua manusia kecuali Nabi dan Rasul dan orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang seperti kita ini sering maksiat karena hawa nafsu. Orang yang maksiatnya karena hawa nafsu, setelah dia maksiat pasti malu dan nyesel. Dia malu, nggak mungkin mau diumbar maksiatnya. Malu nggak mungkin mau diumbar maksiatnya. Contoh misalkan, ini maaf contoh ya. Contoh ini. Ada orang laki-laki atau orang perempuan. Sebab yang punya hawa nafsu itu kan bukan orang laki-laki aja kan, laki-laki dan perempuan. Orang laki-laki ngintip orang perempuan lagi mandi misalkan, karena hawa nafsu. Atau orang perempuan ngintip orang laki-laki lagi mandi. Kira-kira dia mau cerita perbuatan ngintipnya ke orang lain apa enggak? Enggak, dia tutup-tutupi karena malu. Kalau ketahuan malunya luar biasa. Kalau ketahuan malunya luar biasa. Ini berarti maksiat karena hawa nafsu. Yang maksiat karena hawa nafsu, di samping tandanya dia malu untuk diketahui kemaksiatannya itu, orang yang maksiat karena hawa nafsu itu mudahnya taubatnya sangat mudah. Taubatnya sangat mudah. Nah, penyebab maksiat yang kedua sombong. Ini yang susah. Taubatnya susah dan dosanya luar biasa. Kenapa kok dosanya lebih besar? Karena berarti ada keberanian nantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tandanya dia bangga dengan maksiatnya. Jadi hati-hati. Misalkan mantan preman, tobat, udah nggak usah cerita yang dulu-dulu. Tapi kalau dia masih cerita yang dulu-dulu, berarti dia bangga dengan maksiatnya. Kalau bangga dengan maksiatnya, berarti dia maksiatnya karena sombong. Dulu saya bunuh orang 70. Ceritalah ada apa kalau memang dia sudah tobat. Oh dulu saya ngompas tiap hari dapatnya 10 juta. Lah ada apa? Dia harus cerita kalau memang dia tobat. Allah sudah tutup, kenapa dia buka sendiri aibnya itu tadi. Jadi kalau maksiat jangan itu baik, bukan munafik, itu baik. Sebab memang itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad, Allah tutupi dosanya. Nah terus biar enggak munafik itu gimana? Biar enggak munafik tobat. Bukan cerita tapi tobat. Itu namanya enggak munafik. Enggak munafik saya. Tapi terus-terusan ya sama aja itu namanya. Yang penting kan enggak cerita, katanya mending besok lagi. Itu diantara keistimewaan umat Nabi Muhammad. Jadi perbuatan dosanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umat dahulu maksiatnya langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngumpet pun langsung ada tulisannya di pintu rumahnya. Dan tulisan tadi dibaca oleh semua orang yang lewat. Yang berikutnya, keistimewaan yang keenam. Kok 6? Ya sebabkan ini pertemuan yang ketiga. Ini pertemuan yang ketiga. Yang keenam dijelaskan di sini al-mu'akhadzatu bihaditsin nafsi malam ta'malhul jawarih. Akan dihukum dengan apa yang terucap di hatinya walaupun belum dilakukan oleh badannya. Maaf Bapak Ibu, kita pernah enggak hatinya terlintas keinginan untuk maksiat? Pernah apa enggak? Nah, sering. Dan pernah lagi, kita orang ini sering. Cuman kadang Allah ngasih pertolongan, akhirnya kita terhindar dari keinginan maksiat itu tadi.
Maaf, membayangkan hubungan badan dengan orang lain misalkan, itu kan dosa besar. Itu dosa besar. Dosa. Kalau sengaja membayangkan dosa. Tapi kalau tiba-tiba muncul itu enggak dosa. Untuk umat Nabi Muhammad, terus bagaimana? Cepat dihilangin. Cepat dihilangin. Sengaja membayangkan minum khamar, itu dosa. Sengaja tapi ya. Tapi kalau tiba-tiba muncul, cepat dihilangin. Itu enggak dosa. Sumpek misalkan di rumah sendirian, lagi banyak masalah. Teler kayaknya enak ini. Tiba-tiba muncul seperti itu misalkan. Itu cepat dihilangin. Jangan diterus-terusin gitu. Sebab kalau diterus-terusin akhirnya kejadian beneran. Usaha sekalian gitu. Nah, mereka umat sebelum umat Nabi Muhammad lagi pusing misalkan, duduk sendirian, teler, baru ngomong kayak gitu langsung dosa. Baru ngomong seperti itu langsung dosa. Wadzalika annallaha ta'ala ma ba'atha min nabiyyin wala arsala min rasulin unzila alaihil kitabu illa akhbarahu annahu sayuhasibu ibadahu ala ma fa'aluhu wa ma akhfahu fi sudurihim. Dan dijelaskan Allah tidak mengutus seorang nabi atau seorang rasul yang diturunkan kepadanya kitab kecuali Allah memberitakan kepada nabi dan rasul tersebut bahwasanya Allah akan menghisab apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tutupi di dalam hati mereka. Lintasan aja dihisab umat dahulu. Umat sebelum umat Nabi Muhammad, keinginan aja dihisab. Baru pengen mabok langsung dihisab, dianggap dosa. Baru pengen judi, misalkan dagangan lagi sepi, utang numpuk, pasang nomor apa ya. Siapa tahu keluar bisa buat bayar utang. Misalkan baru ngomong kayak gitu, langsung dihisab. Langsung dosa. Lah kalau sekarang enggak dosa. Bukan enggak dosa, tapi langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan enggak dosa tapi langsung diampuni. Kalau dulu enggak dihisab dulu nanti di akhirat. Umat sebelum umat Nabi Muhammad hisab dulu. Kalau umat Nabi Muhammad enggak. Umat Nabi Muhammad misalkan muslim, mukmin, ahli ibadah, tiba-tiba utangnya numpuk, akhirnya shock ya, pasang nomor baru niat, itu belum langsung diampuni oleh Allah Subhanahu, kecuali dia benar-benar pasang nomor, itu nanti urusannya di akhirat. Tapi kalau baru niat langsung diampuni. Kalau umat dulu baru niat langsung dosa, langsung ada hisabnya. Fakanatil ummah ta'ti ala anbiya'iha wa rusuliha wa yaqulu nu'akhadh bima tahaddatsa bihi anfusana wa lam ta'malhu jawarihuhunna wa yakfurun wa yaqulun sami'na wa asayna. Nah, umat-umat dahulu datang kepada nabi-nabinya. Wahai nabi, wahai rasul, masa cuma lintasan hati dihukum sama Allah? Maka nabi dan rasul mereka pun mengatakan iya benar. Hukum Allah seperti itu bagaimana lagi? Akhirnya langsung kafir lagi mereka. Langsung kafir lagi dan mereka mengatakan sami'na wa asayna. Kami cuma dengerin tapi mau maksiat tetap. Karena frustasi. Masa lintasan hati dihukum? Dalam sehari aja kita berapa ribu kali ada lintasan ingin maksiat. Yang lintasan pengen riba, yang lintasan pengen bohong, yang lintasan pengen lirak-lirik kanan kiri, yang lintasan pengen macem-macem. Untuk umat Nabi Muhammad dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma qala al-mu'minuna min hadhil ummah sami'na wa ata'na wa aslamna wa amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi innahumullahu ta'ala annahu tajawaza anhum hadithan nafsi illa ma'amilatil jawari. Nah, ketika umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
selalu mengatakan sami'na wa aslamna wa amanna billah wa malaikat. Hati yang jelek. Jadi kalau kita punya lintasan hati yang jelek, dilakukan langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nih, lagi marah, bunuh ini orang sekalian. Kan sering gitu kan, kurang ajar nih, bunuh aja ini orang. Umat dulu langsung dianggap bunuh beneran. Langsung dianggap, kalau melakukan ya, bukan nih niat, melakukan dosa dapat dosa. Baliknya, kalau umat Nabi Muhammad punya niatan baik, langsung dapat pahala walaupun belum dilakukan. Makanya kalau pagi niatnya yang baik-baik, atau mau tidur niatnya yang, diberi buku catatan amal satu-satu, dan kita akan buka buku catatan amal kita. Ada orang diberi buku catatan amal, setelah dibuka dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tadi mengatakan, ya Allah, kayaknya salah ini rapotnya. Allah mengatakan tidak ada salah di sini. Kenapa engkau mengatakan salah, wahai hambaku? Iya, sebab di sini tertulis pahala bangun masjid yang tinggi, jangan yang rendah. Kalau cita-cita keinginan dunia tinggi, giliran niat nggak pernah tinggi. Pengen punya mobil yang paling enak, tapi kita nggak pernah pengen bangun masjid yang mewah, duit sendiri. Jangan kebalikannya, enak kalau punya proyek masjid lumayan, sisa-sisanya untungnya lah. Saya mau bangun pesantren, pakai uang sendiri, nggak kesampaian, meninggal dapat pahala bangun pesantren. Jangan dibalik, bangun pesantren kayaknya proposal sisanya banyak ini. Ya itu yang dia dapat, rugi. Saya mau bikin majelis, kalau bisa semuanya dananya dari saya. Jangan dibalik, bikin majelis kira-kira untungnya berapa. Itu Masya Allah, itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Niat yang banyak dan niat yang tinggi, jangan setengah-setengah. Tapi benar-benar ya, jangan main-main. Contoh misalkan, contoh niat yang benar-benar. Besok saya mau sedekah 100.000, giliran ada duit eman-eman. Nah ini namanya niat bohongan. Allah tahu itu. Allah tahu. Udah 100.000 mendingan buat yang lain, gak jadi sedekah. Ini bohong. Jadi niatnya yang tinggi, niatnya yang banyak kalau untuk urusan ibadah. Jangan. Nah, tapi kalau niat maksiat sebanyak apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ibadah sebanyak apapun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada hati kita terisi yang negatif, mendingan diisi yang positif. Ya Allah, saya mau bangun masjid, mau tidur kayak gitu. Ya Allah, saya mau haji. Ya Allah, saya mau bayar utang semuanya. Ya Allah, saya mau ngutangin orang tanpa saya tagih. Ya Allah, saya mau bantu orang yang miskin. Ya Allah, terus sampai tidur. Itu pahala. Mau tidur, ya Allah, setoran motor gimana, ya Allah, ini listrik, ya Allah, ini saya kapan punya mobil mewah, ya Allah, ya. Bangun tidur penyakit semua. Al-mu'akhadhatu 'alal khata'il wa nisyan, wallahu a'lam bissawab. Sirril Fatihah.